أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa zayyana fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kita lanjutkan kajian kita di surat An-Nisa ayat 80, 81 dan mudah-mudahan bisa sampai di ayat yang ke-82. Di ayat yang ke-80 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Di antara para mufassir menjelaskan ayat ini, di ayat yang ke-80 muallif rahimahullah menyatakan may yuti'ir rasula bimtithali ma amara bihi wajtinabi ma naha anhu faqad istajabal amral faqad istajaba li amrillah wa man a'rada an ta'atika ayyuhar rasul fala tahzan alaihi fama arsalnaka muraqiban alaihi tahfadhu a'malahu wa innama nahnu may yahsuru amala yuhsi amalahu wa yuhasibahu. Kalau mufassirin menyatakan terkait dengan ayat yang ke-80, may yuti'ir rasul, siapa yang taat kepada rasul. Dikatakan may yuti'ir rasul, siapa yang taat kepada rasul. Dengan cara apa? Dua hal. Kalau penjelasan dari tafsir ini yaitu bimtithali ma'amar, bimtithali ma'amar, dengan melaksanakan apa yang diperintahkan, ma'amara bihi. Kemudian wajtinabi ma naha, wajtinabi ma naha anhu. Jadi may yuti'ir rasul, siapa yang taat kepada rasul. Dengan cara apa ketaatannya? Bimtithali ma amar, melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan, wajtinabi ma naha'an, dan meninggalkan apa yang dilarang. Kenapa? Karena apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam semua bersumber dari al-wahyu, bersumber dari wahyu Allah. Kenapa bersumber dari wahyu Allah? Karena Allah menyatakan dengan tegas, wa ma yantiqu 'anil hawa.
in huwa illa wahyu yuha. Kenapa apa yang diperintahkan oleh Rasul dan apa yang dilarang oleh Rasul itu harus diikuti? Karena bersumber dari wahyu, dan wahyu berarti itu dari Allah, dan Allah sendiri menyatakan terkait dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah semuanya berdasarkan wahyu, apabila berkenaan dengan syariah. Kenapa? Wa ma yantiqu, karena Rasulullah SAW tidak pernah berbicara anil hawa, yang bersumber dari hawa nafsu, in huwa, melainkan wahyu yuha, apa yang disampaikan oleh Rasulullah berdasarkan wahyu yang diwahyukan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, menjelaskan tentang apa yang terjadi pada diri Rasulullah SAW dalam surat Al-Kahfi itu, kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya, aku adalah manusia seperti kalian yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semakin menguatkan posisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan berdasarkan wahyu. Dikatakan Rasul itu adalah basyarum mithlukum, basyarum mithlukum, manusia seperti kalian. Ini untuk menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu nantinya bisa dilakukan oleh annas, manusia yang lain. Karena itu Allah menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh pada diri Rasulullah SAW untuk kalian orang-orang mukmin uswatun hasanatun, dan di sini menggunakan bentuk nakiroh, tidak menggunakan al-uswah al-hasanah, tetapi menggunakan uswatun hasanah. Ini berarti apa? Bahwa seluruh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW memungkinkan untuk dilakukan oleh umat manusia. Jadi kenapa? Ya karena beliau basyar, Rasulullah adalah manusia seperti kita, tetapi yang membedakan antara kita dengan Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW dijaga oleh Allah dari melakukan hal yang menyimpang. Karena itu Allah menyatakan, wallahu ya'simuka minan nas, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjagamu. Jadi karena itu Rasulullah SAW maksum. Nah, untuk lebih memberikan penjelasan yang tambahan, nanti kita kutipkan dari tafsir yang lain. Nah, Allah menyatakan wa may yuti'ir rasul, berarti siapa saja yang mentaati Rasul dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, faqad ata Allah, maka dia sungguh telah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hal yang disampaikan oleh para ulama lain terkait dengan penafsiran atau tafsir dari ayat ini. Di antaranya yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam buku beliau Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Kata beliau, kullu man ata'a Rasulullah fi awamirihi wa nawahihi faqad ata'a Allah. Jadi siapa saja yang mentaati Rasulullah SAW di seluruh perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh yang dilarangnya, faqad ata'a Allah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Kenapa? Likaunihi, dikarenakan, kenapa? Kalau kita taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan taat kepada Allah. Likaunihi la ya'muru wa la yanha illa bi amrillah. Karena Rasulullah SAW tidak akan memerintahkan dan tidak akan melarang
sesuatu illa bi amrillah, kecuali berdasarkan perintah Allah, wa syar'ihi, dan syariatnya, wa wahyihi, dan wahyunya, wa tanzilihi, dan seluruh yang diturunkan. Nah, ini semakin memperjelas keterangan di awal tadi bahwa Rasulullah SAW didukung oleh Allah berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, ketika melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjelaskan kepada kita, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jadi kata Rasulullah SAW, idza amartukum, jika aku memerintahkan kepada kalian orang-orang mukmin, bi syai'in, dengan satu perintah, fa'tu minhu. Perintah Rasulullah SAW ini tadi saya sampaikan di awal bersumber dari wahyu, ya. Fa'tu minhu, maka tunaikanlah perintah tersebut mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita, ya. Jadi di sini berdasarkan al-istita'ah, sesuai dengan kemampuan kita. Dan konsep syariah itu adalah in ad-dinu yusrun, ad-dinu yusrun, bahwa agama ini mudah. Karena itu dalam hadis ad-dinu yusrun, agama itu adalah mudah. Kalau Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra, kalau berkenaan dengan siam, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kepada orang-orang mukmin kecuali kemudahan, ya, karena memang semuanya mudah gitu. Tetapi ketika kita mempersulit diri, itu tidak boleh. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan halaka al-mutanatti'un, halaka mutanatti'un, binasa orang-orang yang tanattu. Apa tanattu itu? Ya, ini yang kemudian bahasa kita mungkin ekstrim, ya, ekstrim. Tanattu itu yang mempersulit diri. Kasus Rasulullah kemudian menyatakan halakal mutanatti'un. Terus dalam hadis yang lain, iyyakum wal ghulu, ya, iyyakum wal ghulu, jauhilah oleh kalian sifat berlebih-lebihan, melampaui batas. Itu kan kisahnya ada beberapa pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, datang kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Terus bertanya tentang ibadah Rasulullah SAW. Ketika dijelaskan oleh Ibunda Aisyah bagaimana aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengatakan taqallau, mereka merasa aktivitas ibadahnya itu minim, padahal Rasulullah sudah dijamin surga. Ibadahnya seperti itu, karena merasa minimnya, akhirnya masing-masing berkomitmen. Komitmen satu, tidak mau nikah, karena dikhawatirkan nikah menjadi penghalang untuk melaksanakan ketaatan di malam hari atau ketaatan di siang hari. Karena itu kemudian tidak mau nikah. Yang satu lagi akan mengisi malamnya dengan qiyamul lail, tidak tidur. Kemudian yang satu lagi akan berpuasa di siang hari, malamnya qiyamul lail. Jadi semuanya itu sikap-sikap yang merasa aktivitas itu akan merusak
ibadahnya. Apa yang terjadi? Rasulullah mengatakan, antumul ladzi qultum kadza wa kadza, kaliankah yang mengatakan ini dan itu? Kemudian kata Rasulullah, wallahi inni la akhsyakum lillah, demi Allah aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, wa attaqakum, yang paling takwa kepada Allah, walakin, akan tetapi, asumu wa uftir, saya berpuasa tapi ada kalanya tidak berpuasa, wa ana atazawwajun nisa, saya juga menikah, begitu. Nah, karena itu kemudian iyyakum wal ghulu, dalam riwayat yang lain dijelaskan begitu, jauhilah sikap-sikap yang melampaui batas. Kenapa? Karena memang Rasulullah sendiri menyatakan, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, harus berdasarkan istita'ah. Apalagi Allah menyatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani jiwa kecuali ya berdasarkan kemampuannya. Nah, jadi itu penjelasannya, man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Kemudian kata beliau, innahu ma'sumun. Nah, tadi jadi semakin memperjelas, karena Rasulullah SAW berbicara berdasarkan wahyu, seperti yang Allah sampaikan, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Berarti beliau terjaga, maksumun fi kulli ma yuballighu anillah, terjaga dari seluruh apa yang disampaikan tentang Allah, yang bersumber dari Allah. Lam ya'mur bi ta'atihi mutlaq, di mana Allah tidak memerintahkan untuk ditaati secara mutlak, ya, kecuali pada Rasul. Ya, ketaatan kepada Rasul itu mutlak, berbeda dengan ketaatan dengan waliul amr. Kan kalau kita cermati di ayat yang sebelum yang pernah kita pelajari, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri, tidak menggunakan juga wa atiu ulil amri, tapi untuk Allah dan Rasulnya menggunakan kata atiu. Jadi ketaatan kepada Rasul itu mutlak, tidak bisa jadi mutlak. Kemudian berbeda dengan waliul amr. Karena itu terkait dengan waliul amr, ada hadis yang lain mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi maksiati khaliq. Ya, la ta'ata fi makhluqin, la ta'ata li makhluqin fi maksiati khaliq. Mohon maaf, makhluqin fi maksiati al khaliq. Jadi tidak ada ketaatan kepada makhluk, ketaatan yang sempurna mutlak, tidak ada. Apalagi di situ ada unsur maksiat. Ini kan asbabul wurud terhadap hadis ini, kejadiannya adalah ketika ada sahabat yang ditugaskan sebagai panglima perang. Kemudian panglima perang ini difahami ditaati keseluruhannya. Karena itu disuruh anak buahnya, pasukannya membuat api unggun. Terus, ayo masuk kamu di situ. Kamu harus taat kepadaku. Nah, kemudian Rasulullah SAW memberikan penjelasan dalam hal ini, la ta'ata li makhluqin fi maksiati khaliq. Kenapa? Karena Islam, Allah Subhanahu wa taala melarang bunuh diri, melarang membakar diri. Wa kata saya Abdurrahman As-Sa'di, wa hadza minal huquqil mushtarakah fa innal huquqa thalathatun. Nah, ini saya perlu jelaskan. Ini semua termasuk hak-hak yang apa namanya, ada keterkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-huquq, ada hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Al-huquq thalathatun, ada 3 macam. Kalau hak Allah, ya kan, ada hakullah. Kalau hadis Mu'ad, Rasulullah pernah gonceng Mu'ad
di ontanya. Kemudian Mu'adz bin Jabal ditanya, "Ya Mu'adz, ma haqqullahi 'alal ibad? Wa ma haqqul ibadi 'alallah? Wa ma haqqul ibadi 'alallah?" Nah, jadi haqqullahi 'alal ibad berarti haknya Allah yang menjadi kewajiban hamba. Kalau kemudian hakul ibad berarti hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu'adz menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Haqqullahi 'alal ibad ayyuwahhiduhu." Haknya Allah adalah untuk diesakan. Nah, di sini Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menyatakan dalam tafsirnya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, menyatakan al-huququ thalathatun. Yang pertama adalah haqqullah, haknya haqqullahi ta'ala, haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk haknya Allah ini kata beliau, la yakunu li ahadin min khalqihi, tidak ada hak untuk manusia sedikit pun. Ini, jadi tidak ada haknya manusia dalam hal ini. Apa itu haknya? Huwa ibadatullahi warraghbah ilaihi. Jadi haknya Allah yang tidak boleh diberikan kepada siapapun dari makhluk ciptaannya adalah ibadatullah, penghambaan kepada Allah atau beribadah kepada Allah, warraghbah ilaihi, dan berharap itu hanya kepada Allah. Berarti ini kan memberikan isyarat tidak boleh banyak berharap kepada manusia. Kalau berharap kepada Allah tidak akan kecewa, tapi kalau berharap kepada manusia berpotensi kecewa dan memungkinkan akan kecewa berulang-ulang. Gitu. Apa haknya Allah itu dikatakan ibadatullah? Dasarnya apa? Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada tujuan lain kecuali untuk diibadahi. Yang kedua, hakun mukhtassun. Hakun mukhtassun. Mukhtassun bir rasul. Ada hak yang khusus hanya untuk Rasulullah SAW. Apa itu? At-tauqir, menghormati, ya. Wan nusrah, menolong, ya. Wal, termasuk di sini wal mahabbah, cinta. Kalau cinta kan jelas, salah satunya Allah menyatakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nah, ini untuk cinta. Katakanlah kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah. Jadi ini kan ditujukan kepada kita orang-orang mukmin, al-mu'minun. Jadi ini ditujukan pada kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah wahai orang-orang mukmin, fattabi'uni, maka al-ittiba' bir rasul, mengikuti Rasulullah SAW. Nah, ketika mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mastata'tum, tetap sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Berdasarkan al-istita'ah. Nah, mengikuti Rasul dari semua sisi. Umpamanya ketika Rasulullah SAW memberikan aturan tentang tijarah, perdagangan, gitu, diatur. Nah, dagang tidak boleh ada unsur ghish umpamanya, gitu. Ghish itu ada unsur penipuan.
Ya. Atau kemudian dilarang untuk jual beli kalau di situ ada unsur gharar, ada unsur ya barangnya tidak jelas. Ya. Kemudian tidak boleh. Ghis itu kan kasusnya ketika ada jualan apa namanya kurma atau makanan, di atasnya kelihatan baik. Rasulullah SAW mencoba masukkan tangannya, ternyata yang basah. Berarti atas kelihatan baik, yang bawah rusak. Nah sekarang kalau kita lihat di itu kan umpamanya pas musim mangga, ya musim mangga kan ditumpuk itu bungkus. Nah itu yang atas pinggir-pinggirnya kelihatan bagus. Ketika ya sudah ini ditimbang, kemudian dilihat mau ditimbang, ternyata ada yang kecil-kecil dan kisut-kisut. Nah itu kan, nah, itu terjadi. Nah, kenapa? Ya ini kalau menurut saya kenapa banyak konsep perdagangan seperti itu, karena banyak para alim yang mengerti tentang fikih perdagangan tidak terlibat dalam aktivitas jual beli. Kalau Imam Ahmad kan pedagang, jadi menunjukkan bahwa konsep dagang Islam seperti ini contohnya begitu. Nah sekarang rata-rata yang berdagang justru banyak yang tidak mempelajari, memahami, mengenal lebih dalam tentang syariah. Kemudian nusrah, ya toh? Menolong, membantu, menegakkan. Ini kan seperti yang diseru oleh Allah dalam surat As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarallah, kan begitu? Kunu ansarallah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatu min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Jadi ini seruan Allah, jadilah kalian wahai orang-orang mukmin sebagai penolong Allah. Nah, penolong Allah itu dimaksud di dalamnya apa? Melakukan menolong agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bagian dari nusrah. Nah, termasuk di sini berjihad dengan sesuai dengan kemampuannya. Ya kan? Dalam surat Qul in At-Taubah itu Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa auladukum dan seterusnya. Kalau seandainya kalian anak-anak kalian, harta kalian itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu. Ya, taukir ini menghormati. Ya, di antara bentuk penghormatan kita adalah as-salatu ala nabi, bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ini kan perintah. Bahkan Rasulullah memberikan motivasi kepada kita untuk bersalawat kepada Rasul. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan, bahkan bisa berlipat. Yang ketiga, ini yang dimaksudkan qismun mushtarak. Qismun mushtarak. Bagian yang ketiga itu di situ ada apa itu? Keterlibatan haknya Allah dan juga haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksudkan? Wa huwal imanu billah. Al imanu billah. Iman kepada Allah dan juga wa rasulihi. Gitu. Wa mahabbatuhuma. Wa mahabbatuhuma. Wa ta'atuhuma.
Jadi bagian yang tadi ada haknya Allah, yaitu yang tidak boleh bagi siapapun dari makhluk ciptaannya, ibadah, terus disanjungan, meminta pertolongan, gitu. Karena yang kita ikrarkan adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tidak bisa kepada selainnya, hanya kepada Allah. Nah, contoh ketika di masa Khalifah Umar terjadi kemarau panjang, ya, karena kemarau panjang berdampak kepada banyak binatang yang mestinya mendapatkan air tidak dapat, kemudian berdampak kepada kematian hewan-hewan ternak. Akhirnya Umar radhiyallahu an menyatakan, Allahumma, ya Allah, kami dulu meminta nastaski bi Rasulillah, meminta diturunkan hujan melalui Rasul di saat Rasulullah SAW sedang khutbah Jumat. Kemudian wal'an, sekarang nastaski, kami memohon turunnya hujan dengan bi'ammi nabiyika, dengan paman nabimu yaitu Al-Abbas. Kemudian faskina, turunkanlah hujan. Jadi meminta tolong Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW, untuk berdoa. Ketika berdoa kemudian hujan. Ini dalam hal minta hujan saja kepada Allah, kan gitu. Sekarang dengan kecanggihan teknologi melupakan itu, ya, dibuatlah hujan buatan. Dengan hujan buatan mereka meyakini akan turun hujan. Ikhtiar manusiawi dilakukan, tetapi tidak boleh melupakan bahwa yang mengatur rezeki termasuk di situ air adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini kita sudah mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang kedua tadi hakun muhtas bir Rasul, dikatakan tidak hanya taukir wan nusrah wal mahabbah, kemudian ada qismun mustarak. Apa qismun mustaraknya? Iman kepada Allah. Kemudian wa rasulihi, iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Jadi kalau beriman pada Allah tidak mengimani Rasulnya, ya tidak masuk mendapatkan ketaatan kepada Allah. Wa mahabbatuhuma, mencintai keduanya, mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Karena itu di sini dikatakan ini kaitannya. Jadi hak yang di situ mustarak, ya bersinergi, di situ ada antara haknya Allah dan hak Rasul. Apa itu? Ta'atuhuma. Ini yang berkenaan dengan ayat yang kita bahas. Mayyuti'ir Rasul faqat atau Allah, berarti siapa yang cinta pada Rasul berarti dia telah cinta kepada siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah. Karena itu lanjutannya waman tawalla, gitu kan, barang siapa, tawalla itu sama dengan al-i'rad, berpaling dari taat kepada Allah, taat kepada Rasul, berpaling dari taat pada Rasul, termasuk berpaling dari taat kepada Allah. Jadi taatullah secara khusus, dia berpaling dari ketaatan kepada Allah, berpaling dari ketaatan kepada Rasul. Seperti contoh ya, berkenaan dengan zakat, gitu. Zakat, ayat zakat selalu berkaitan dengan ayat salat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, ketika kemudian orangnya menunaikan salat tapi tidak mau bayar zakat, tidak maunya karena menganggap bahwa zakat itu diserahkan di masa Rasul saja, Rasulullah wafat berarti tidak ada zakat, ini berarti ada syubhat. Atau zakat itu dinyatakan mereka tidak mau karena dianggap setelah Rasulullah tidak ada lagi kewajiban zakat. Kan diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu an.
di awal-awal beliau menjadi khalifah, muncul gerakan para mani'iz zakah, orang-orang yang enggan bayar zakat. Abu Bakar mengambil kebijakan ini harus diperangi, ya, diperangi dengan kekuatan. Nah, ketika Abu Bakar mengambil kebijakan dengan memerangi dengan kekuatan, apa yang terjadi? Terjadi perbedaan pemahaman dengan Umar ibn al-Khattab. Kata Umar radhiyallahu an, dia mengatakan, bukankah Rasulullah SAW itu bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Kita itu diperintahkan untuk meningkatkan upaya agar orang kemudian menebarkan dakwah Islam, agar kemudian orang bersyahadat. Nah, ini sudah syahadat, kok gara-gara mau zakat Anda perangi wahai Abu Bakar? Apa kebijakan Abu Bakar? Tetap la uqatilanna man faraqas salata was zakah. Saya tetap akan memerangi orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Kenapa? Karena salat itu adalah hakul abdan, haknya fisik. Kalau zakat hakul amwal. Berarti ini semua dilakukan, ya. Kembali kepada ayat. Karena itu ketika mereka sholat tapi tidak mau bayar zakat, tetap harus diperangi. Kenapa? Berarti dia tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul. Tetapi Allah menyatakan, ini penjelasan dari Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa man tawalla, siapa yang kemudian berpaling dari taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, fa innahu la yadur, maka berpalingnya dia dari Allah dan Rasulnya itu tidak memberikan dampak apapun, kecuali justru dampak itu kembali kepada dirinya. Wala yadurrullaha syai'an, dan tidak akan memberikan dampak sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini kemudian fama arsalnaka alaihim hafidha, ini menjadi hiburan. Jadi Allah menghibur Rasulullah SAW, karena ketika mereka tidak mau taat kepada Allah dan taat Rasul, itu membuat Rasulullah sedih. Karena itu kemudian kata Allah, fama arsalnaka alaihim hafidha, tidaklah kami, Allah Subhanahu wa taala mengutusmu wahai Rasulullah SAW kepada mereka itu hafidhan, ay tahfadhu a'malahum. Allah itu tidak mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga amal mereka, kondisi mereka, enggak. Bal arsalnaka muballighan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah sebagai muballigh. Ya. Artinya tugasnya Rasul, wazifatul Rasul, satu, muballighan, muballigh, penyampai, ya. Karena itu ya ayyuhar rasul, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika. Jadi tujuannya, wahai Rasul, sampaikan, ya, apa yang diturunkan kepadamu disampaikan pada orang lain. Jadi tugasnya sebagai muballigh. Wa mubayyinan, untuk menjelaskan. Contoh, Allah menyatakan umpamanya dalam ayatnya tadi, aqimus shalah. Nah, tegakkan salat. Bagaimana cara salatnya? Ini dijelaskan oleh sunnah Rasul. Jadi ketika sebelum salat harus berwudu terlebih dahulu. Kalau itu dijelaskan dalam Al-Qur'an,
idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum, berarti harus wudu. Kemudian Rasulullah menegaskan la salata liman la wudu alah, tidak sah salat orang yang tidak berwudu. Kemudian la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah salat kalau tidak baca Al-Fatihah. Ini semua fungsi Rasul sebagai mubayyin. Kemudian wa nasihan, Rasulullah menasihati. Karena itu Rasulullah mengatakan ad-dinun nasihah. Liman, agama ini nasihat. Liman, lillahi wali rasulihi walil mu'minin wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Jadi nasihat. Mubalik ini berarti menyampaikannya kan dengan basyiron, menyampaikan kabar gembira, wa nadhiron. Berarti dalam dakwah itu sekali waktu tentang basyir, sekali waktu tentang nadhir, atau dua-duanya. Jadi tidak semua tentang diberikan surga tok, lupa kemudian tanpa mengingatkan. Basiran. Waqad addaita wadhifataka, penjelasan Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, dan engkau telah menunaikan tugasmu wahai Rasulullah SAW. Buktinya apa? Allah sudah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Wajaba ajruka ala Allah. Kalau sudah engkau menunaikan tugasmu sebagai mubalik dengan basyiran wa nadhiran, mubayyinan dan nasihan lil ummah, ya, maka Rasulullah SAW mendapatkan pahalanya. Sawaun ihtadu aw lam yahtadu, baik yang menerima seruan Rasul itu mendapatkan hidayah ataupun tidak, Rasulullah tetap mendapatkan pahala, ya kan? Begitu. Sebagaimana Allah menyatakan fadzakir innama anta mudzakir, ingatkan karena tugasmu hanya mengingat. Lasta alaihim bimusaitir, kita tidak punya kemampuan, tidak punya untuk memaksa orang menerima hidayah. Wala budda an takuna ta'atullahi wa rasulihi zahiran wa batinan. Ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya harus lahir dan batin, zahiran wa batinan. Ya, secara zahir fisik kita melaksanakan, batin kita betul-betul juga menerima dengan kelapang dadaan, bukan sebaliknya. Ya. Kenapa? Faman yudhir fil hadrah atau wal iltizam, karena itu siapa saja yang menampakkan di hadapan orang, jadi kalau kumpul bersama orang banyak menunjukkan ketaatan dan komitmen terhadap Islam, fa idza khala bi nafsihi, tapi kalau sedang bersendirian dia tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka ini yang ketaatan yang tidak bisa memberikan manfaat. Begitu. Ini satu ayat sudah hampir 1 jam, ya, satu ayat hampir 1 jam. Nah, barangkali ini saya ingin melanjutkan sedikit sampai di sini, kayaknya enggak sampai, atau saya ingin memperjelas sekali lagi. Artinya tidak sampai menjadi 2 ayat yang kita pelajari, cukup 1 ayat, tidak apa-apa, karena memang yang penting 1 ayat kalau kita faham kemudian kita amalkan dah terbaik. Jadi sekali lagi bahwa ayat ini menegaskan kepada kita, ayat yang ke-80 Allah menyatakan mayyuti'ir rasul, siapa yang taat pada Rasul, zahiran wa batinan,
taat kepada Rasul secara zahir dan batin. Lah kalau munafik itu kan zahirnya taat, batinnya memusuhi, ya? Orang munafik. Nah ini Allah menyerukan, memberikan informasi siapa yang mentaati Rasul secara zahir dan batin, faqad atau Allah, maka dia telah taat kepada Allah. Wa man tawalla, siapa yang berpaling dari ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul, maka ya ini rugi ketika dia berpaling. Ini ayat ini memberikan tasliyah, hiburan kepada Rasul dengan menyatakan fama arsalnaka, artinya kalau mereka berpaling dari taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, wahai Rasulullah SAW, fama arsalnaka, kami, kata Allah, tidak mengutusmu sebagai hafizah, menjaga aktivitas mereka. Apa tugasmu? Karena tugasmu hanya muballigh, sampaikan dengan cara basyiran wa nadhiran. Basyiran, kabar gembira, umpamanya siapa yang menjaga salat sunnah rawatib gitu, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, Rasulullah mengatakan banallahu lahu baitan fil jannah, Allah memberikan, akan membangunkan untuknya istana di surga. Itu namanya basyir, kabar gembira. Nadhir, ancaman, gitu kan? Man lam yubayyiti siyaminal lail fala siyamalahu, orang yang tidak meniatkan puasa Ramadan, jadi tidak niat ini puasa, ndak ya, lihatlah situasi, ndak bisa, maka fala siyamalahu, itu termasuk nadhir. Atau Rasulullah SAW menyatakan halakal mutanatti'un, celaka, binasa orang-orang yang tanattu, ekstrim, begitu ya, mempersulit diri, begitu kan. Yang kedua, tugas Rasul mubayyinan, menjelaskan, ya. Kemudian nasihan, memberikan nasihat, ad-dinun nasihah. Dan nasihat ini berlaku untuk siapapun, untuk kaum muslimin secara umum, termasuk juga pemuka-pemuka agama. Fama arsalnaka alaihim hafizah, maka engkau wahai Muhammad tidak kami utus kecuali untuk menjaga aktivitas mereka. Alhamdulillah sudah hampir 1 jam kajian kita pada kesempatan berbahagia ini. Insyaallah untuk ayat yang ke-81 dan 82 akan kita lanjutkan pada kesempatan mendatang, insyaallah. Karena itu mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini kita cukupkan 1 ayat, ya. Tapi mudah-mudahan dengan pemahaman kita terhadap ayat ini, 1 ayat yang pendek ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan komitmen kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan perintah Rasul sebagai sarana Allah Subhanahu wa taala untuk mengantarkan kita insyaallah menjadi orang-orang yang memperoleh husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Karenanya mari kita akhiri kajian pada pagi yang penuh berkah ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.